Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita pengen unboxing sebuah kamera full frame yang menurut gue sangat menarik di tahun 2023 ini. Langsung aja kita kedatangan Lumix S5 Mark II. Dan menurut gue ini akan menjadi salah satu opsi kamera mirrorless full frame yang racun banget di tahun 2023 ini. Karena akhirnya Lumix mengadaptasi sistem autofocus yang lebih reliable. Gue pengen ngomong jauh sama lebih barengan, jadinya pleset. Tapi ya jauh lebih reliable karena di sini mereka udah menggunakan phase detection autofocus, bukan contrast detect lagi. Kamera ini menarik banget, balik lagi. Tapi gue akan jelasin sambil kita unboxing karena ini video unboxing doang dan gue nggak mau kita terlalu lama. Merahnya kok kayaknya waktu S1 yang pernah kita unboxing nggak gini ya, kayak kesan merahnya tuh agak gimana gitu, rasanya mewah banget. Gue suka banget nih, kayak warnanya komplementari banget. Dan ya, kita sambil unboxing, sambil mungkin gue jelasin kenapa kamera ini menarik. Kita kedatangan, kayaknya ini versi kit harusnya yang udah dilengkapi dengan lensa juga, karena kita nggak punya lensa L mount juga, jadi ya kita butuh gitu kan. Dan ya, ini di sebelah sini ada lensanya. Mungkin kita keluarin dulu aja bareng-bareng kayak gini. Wow. S5 Mark II. Bener-bener menarik banget. Udah lama kita nggak nyobain kamera Lumix, terakhir itu GH6 ya kayaknya ya. Tapi itu juga micro four third. Untuk Lumix full frame kita udah lama nggak nyobain. Yang padahal banyak juga yang request sih kita buat nyobain S5, cuman kita belum sempet. Dan memang S5 gue sebenarnya nggak begitu tertarik, walaupun memang value-nya tuh menarik banget ya si S5 yang generasi pertama. Tapi di sini ini impossible to avoid gitu ya, karena ini Lumix yang selalu menawarkan spesifikasi tinggi dan sekarang dengan autofocus yang lebih gokil. Kita buka dulu lensanya seperti apa. Gua nggak bisa komen banyak sih di sini, jadi ya kalian merasakan experience unboxing ala-ala aja, karena gua juga belum pernah megang S5 yang pertama gitu, jadi gua nggak bisa ngasih insight banyak juga perbedaannya kayak gimana. Lensanya ini enteng sekali ya untuk sebuah lensa full frame 50 mm dengan bukan berapa ini? 1.8 kayaknya. Tapi itu harusnya 1:1.8 bukan bukaan ya. Tapi ya nanti mungkin kita buka. Cuman ini rasanya enteng sekali, luar biasa. Dan ya, mungkin sambil kita pasang juga nih kameranya. Yang gua notice nih menarik ya, dia di sisi atas sini nih. Nggak tahu deh di kamera kelihatan atau enggak ya. Tapi ada kayak kisi-kisi gitu buat airflow gua rasa. Begitu juga di samping-sampingnya. Kalau kelihatan sama cahaya ya, gua ngeliat di layar kedua soalnya di situ susah banget. Tapi di situ ada kisi-kisi angin gitu. Begitu juga di depan sini, di bagian atasnya. Jadi itu mungkin satu-satunya ruang airflow yang dibutuhkan untuk membuatnya tidak overheat. Dan menurut gue itu brilian loh, karena dia nggak perlu tebelin lagi gitu kan, nggak perlu ada ukuran ekstra yang mengganggu, tapi dia tetap punya active cooling di sini, which is menarik banget gitu. Ini ada tombolnya merah, aksennya ya hitam merah sama kayak packingnya, dan kita pasang dulu. Ini dia layarnya vari angle, kita nyalain. Apakah ini udah ada baterai? Sepertinya belum. Oh udah ada ding. Cuma tadi nyalanya kayak agak delay gitu ya. Dan ini adalah lensa dengan bukaan 1.8, bener gitu. Dan ya udah lama banget gue nggak ngeliat UI-nya Lumix. Dan ini yang selalu menarik ya, dia kayak kita latihan kalau game nembak, lihat deh, itunya kayak crosshair ya namanya, crosshair. Dan itu kalau kita gerak, kalau lagi dipencet shutternya, dia ngebaca giro kita tuh. Selama hijaunya nggak keluar dari lingkaran tuh harusnya aman gitu. Jadi seru banget sih. Gue udah lama nggak experience yang gini-gini nih. Dan menarik gitu. Nah, kenapa kamera ini menarik banget? Karena secara spesifikasi yang ditawarkan tuh bener-bener tinggi gitu ya. Seperti biasa Lumix, apalagi kalau berfokus pada video. Fitur-fitur Lumix juga mirip-mirip banget dengan kamera cinema. Kalian mau bermain dengan anamorphic, dengan banyak alat bantu atau kayak
apa ya, buat ngecek warna gitu-gitu, alat bantunya, vectroscope dan kawan-kawan tuh semua built-in di kamera Lumix sudah cukup baik. Bahkan kalau kalian main anamorphic pun tadi dia udah ada buat disk quiz-nya gitu, buat kita preview langsung di kameranya, dan itu memang ranahnya videografi banget gitu yang gue nggak lihat di brand lain, apalagi di kelas ini. Itu membuatnya menarik gitu. Udah gitu, gue juga nonton videonya Gerald Andon di mana mengatakan kalau S5 Mark II ini secara value, dia diluncurkan di tahun ini tuh value-nya kayak A73 dulu gitu. Kayak A7 Mark III di beberapa tahun yang lalu gitu. Which is adalah kamera full frame paling sweet spot saat itu. Dan itu membuat gue berpikir, mungkinkah ini adalah kamera mirrorless full frame paling sweet spot saat ini? Karena banyak, dengan Lumix udah membetulkan autofocusnya jadi face detection autofocus, otomatis banyak hal yang pengen gue coba juga ya, dari segi kualitas gambar, ketajamannya Lumix selalu mantep gitu kan. Dan Lumix juga terkenal IBIS-nya yang cakep banget. Gue juga pengen cobain lagi di S5 Mark II ini IBIS-nya bakal kayak gimana. Dan ya pastinya fitur-fitur. Ini kita buka dulu lah sampingnya ya. Ini kan experience unboxing. Ini ada mic dan headset. Langsung pakai jack juga headsetnya. Lumix khas banget. Lalu HDMI-nya udah full size dan udah ada USB Type-C juga di situ. Dan baterainya di bawah kayak biasa. Untuk memori dia masih pakai SD card dua-duanya. Harusnya udah UHS-2 sih. Iya, ada angka 2 Romawi jadi pasti udah UHS-2. Dan tombol-tombol ya mantep. Ini ada dialnya, dia di pad juga, lalu ada joystick juga di situ. Dan ya gue nggak tahu sih pengen ini apa lagi. EVF-nya kayak gede banget ya. Cuma dia nggak ada flash-nya karena udah nggak zaman juga kayaknya, atau ya tergantung segmen kameranya. Dan di sini segmennya benar-benar video profesional banget. Dan serius, gue tertarik banget buat cobain kamera ini karena value-nya banyak yang bilang dia lawannya adalah A74 gitu, dan kita punya A74 buat nanti kita adu. Nggak tahu ada apa nggak di situ. Ini nih kalau kalian lihat tuh A74, dan akan menarik buat kita adu karena secara harga ada gap yang cukup lumayan gitu. Gimana di A74 itu harganya 37 juta rupiah body only, dan di sini gue udah lihat dia udah mulai ada pre-ordernya dijual seharga 32 juta rupiah body only gitu, dengan banyak fitur-fitur yang lebih tinggi dari A74 bahkan gitu. Dia bisa ngerekam 6K. 6K-nya open gate juga kalau nggak salah kayak si Fuji X-H2S. Cuman si A74 belum bisa gitu. Dan balik lagi, fitur-fitur video yang ditawarkan yang menurut gue bakal menarik banget. Cuman di sini kit lensa 50mm doang sih ya. Kayaknya bakal lebih menarik gitu buat kita kalau ada lensa lebih banyak pilihan lagi. Tapi 50 buat full frame kayaknya oke lah ya. Buat konten-konten normal menurut gue oke banget. Cuman itu juga jadi consideration karena ekosistemnya Lumix ini pastinya bisa lebih serius lagi karena dia kan Elmon Alliance dan itu bareng sama Sigma. Dan Sigma adalah salah satu lensa third party yang menurut gue reliable banget, sehingga harusnya pilihan lensa di masa depan untuk dia, walaupun mungkin belum serame Sony nantinya gitu ya, harus catch up juga, tapi menurut gue dengan dia udah satu tim sama Sigma harusnya jadi satu jaminan juga kalau bakal banyak lensa-lensa menarik buat si S5 Mark II ini gitu. Dan balik lagi, yang harus jadi consideration kuatnya adalah harganya yang berbanding dengan value-nya tuh bener-bener sweet spot banget gitu. Balik lagi, kita akan coba gimana kualitas autofokusnya nanti. Silahkan kalian subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan dari kamera ini. Tapi ya paling itu aja untuk unboxingnya. So far gue excited, dan jangan sampai kalian ketinggalan pembahasan dari kamera full frame menarik ini. Makin menarik persaingan di 2023. Bahkan mungkin kalau kita jual A74 kita buat ganti ke sini gitu ya, mungkin karena autofokusnya udah bagus juga, bisakah jadi pilihan yang bijak gitu. Dan apakah ada duit ekstra, gue nggak tahu sih bekasnya dia berapa gitu ya, tapi mungkin bisa jadi budget tambahan juga gitu yang mungkin lebih make sense buat kalian yang apalagi baru invest ke kamera full frame. Menurut gue ini harus ada di radar kalian dan jangan sampai ketinggalan pembahasan dari kita. Oke, paling itu aja sih sedikit buat unboxingnya. Gue nggak tahu feel unboxingnya berasa atau enggak. Kayaknya gue nggak merasa terlalu ini juga. Mungkin karena kardusnya juga udah sampel, udah banyak dibuka orang gitu ya. Jadi ya itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur, mengisi waktu kalian, dan bisa
jadi video yang mengingatkan kalian kalau ada kamera full frame baru dari Lumix yang wajib ada di dalam radar kalian. Oke, paling itu aja. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya saran kita mau ngetesnya kayak apa untuk kamera ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.